wabarakatuh. Kami dari Tim Hans Kelsen, kami siap mengikuti lomba debat Jintera Novel 2025. Elok nian bunga di taman, Harumnya semerbak sepanjang jalan. Tim Hans Kelsen datang dengan keyakinan siap berdebat penuh wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikirku yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Afifah Wilda Zahira sebagai pembicara satu dari Dewan Afirmasi dengan tegas mendukung mosi usulan verifikasi batas usia pengguna media sosial berdasarkan NIK sebagai syarat pembukaan akun. Sebelum memasuki bangunan argumentasi saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan beberapa definisi, limitasi, dan kata kunci yang akan muncul pada mosi kita kali ini. Terdapat 3 kata kunci, yakni media sosial, NIK, dan verifikasi. Yang pertama, media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna membuat dan berbagi konten serta berinteraksi secara daring. Yang kedua, NIK atau nomor induk kependudukan adalah identitas resmi yang dikeluarkan oleh negara melalui Dukcapil. Dan yang ketiga, verifikasi usia berbasis NIK berarti menggunakan data resmi untuk menyaring usia minimum saat membuat akun media sosial. Limitasi pembahasan kami akan kami batasi hanya pada tahapan awal, yakni proses pendaftaran akun baru bukan membatasi akses total terhadap internet atau aktivitas pengguna. Fokus kami adalah pelindungan pada anak di titik masuk, bukan kontrol total. Urgensi kami jelas, laporan KPAI tahun 2022, lebih dari 43% anak-anak di bawah usia 13 tahun sudah aktif di media sosial. Tanpa kontrol usia yang jelas, tanpa verifikasi usia, mereka rentan terpapar cyberbullying, penipuan digital, konten kekerasan, bahkan predator daring. Bayangkan saja Dewan Juri, seorang anak SD membuka akun media sosial lalu dihubungi akun palsu yang mengaku teman sekolah. Tanpa sistem verifikasi, kita seperti membiarkan anak-anak bermain di jalan tol tanpa pagar, tanpa pengawasan. Sadarilah, verifikasi usia adalah sabuk pengaman digital. Ia tak menghentikan perjalanan, tapi menyelamatkan nyawa dalam benturan. Banyak negara seperti Jerman dan Jepang telah menerapkan sistem verifikasi usia demi pelindungan pengguna muda sebagaimana disorot dalam laporan Organization for Economic Cooperation and Development OECD 2021 berjudul Children in the Digital Environment. Kami sadar, tentu saja sistem ini bukan tanpa celah, tapi lebih baik mulai dari pagar awal bukan, daripada membiarkan ruang digital menjadi rimba tanpa hukum. Dewan Juri yang saya hormati, kami berdiri bukan sekedar hanya sebagai tim pro, tapi sebagai pihak yang ingin melihat ruang digital lebih aman, lebih sehat, dan lebih bertanggung jawab. Verifikasi usia berbasis NIK bukan akhir dari kebebasan anak, tapi awal dari pelindungan yang terukur. Dan sadarilah bahwa kebijakan ini bukan hanya untuk anak, tapi juga bagi orang tua untuk memberi kontrol bagi platform untuk membangun tanggung jawab dan bagi negara sebagai bentuk kehadiran dan pelindungan. Kami bangga menjadi tim afirmasi. Terima kasih. Melukis masa depan cerah Indonesia dalam kebijakan verifikasi batas usia pengguna media sosial berdasarkan NIK sebagai syarat pembukaan akun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan untuk kita semua. Yang kami hormati, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta rekan berpikirku yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Siti Nur Alisa sebagai pembicara kedua dari tim afirmasi dengan penuh keyakinan menerima mosi perdebatan kita kali ini. Dewan Juri, mari kita buka mata. Media sosial hari ini bukan hanya ruang komunikasi, tetapi juga ladang bahaya terhadap cyberbullying, eksploitasi seksual daring, konten kekerasan, hingga penyebaran hoax. Sayangnya, anak-anak adalah target yang paling rentan. Mereka bukan hanya penonton di ruang digital, tapi sudah menjadi sasaran sistematis algoritma dan penyimpangannya. Pun, Kominfo tahun 2023 mencatat peningkatan signifikan kasus pelanggaran perlindungan anak di ranah digital. Terdapat penanganan terhadap 3,7 juta konten negatif termasuk 8.954 konten terkait dengan pornografi anak. Lebih lanjut, Komisi Digital Kominfo bahkan harus memblokir grup-grup menyimpang yang menyebarkan konten eksploitasi anak, termasuk grup viral fantasi sedarah yang secara vulgar memperbincangkan kekerasan seksual terhadap anak. Menurut survei UNICEF tahun 2022,
anak di Indonesia pernah mengalami yang namanya cyberbullying atau paparan konten negatif sebelum mereka berusia 13 tahun. Sehingga dengan membiarkan anak membuat akun dengan hanya mencentang "saya telah berumur 13 tahun ke atas" adalah kelalaian yang merugikan masa depan mereka. Dari urgensi tersebut, verifikasi usia berbasis NIK adalah bentuk kehadiran negara secara konkret konstitusional dalam menyaring akses anak terhadap platform yang belum sesuai dengan usia mereka. Kami tidak berbicara mengenai angan-angan, usulan kami berakar kuat pada hukum nasional. Dan ini telah tertera dalam yang disebutkan dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwasannya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta pelindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi. Pun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 15 dan 16 menyebutkan bahwa negara wajib melindungi anak dari pengaruh negatif media massa dan akses terhadap informasi yang dapat membahayakan. Percayalah Dewan Juri, ini bukan soal membatasi, tapi mengamankan ruang digital agar tidak menjadi medan racun yang dapat merusak generasi penerus bangsa. Kami tahu bahwa sistem verifikasi ini tidak 100% bebas celah. Mungkin rekan berpikir kami, tim kontra akan berkata, NIK bisa saja dipinjam, bisa disalahgunakan, ataupun bahkan bocor. Tapi izinkan kami bertanya kembali, jika helm bisa pecah dalam kecelakaan, apakah lantas kita berhenti memakainya? Tentu saja tidak, lebih baik terlindungi sebagian daripada tidak sama sekali. Begitu juga verifikasi usia berbasis NIK. Ia memang tidak sempurna, tapi jauh lebih aman dibanding tanpa pengaman sama sekali. Dan soal kebocoran data, bukan menjadi solusi dengan menolak sistemnya, tapi dengan memperbaiki sistem keamanannya. Itulah tugas dari negara dan juga platform. Pun, Dewan Juri, tentu saja kami juga tidak datang hanya membawa kritik, akan tetapi dengan solusi. Verifikasi NIK ini dapat diterapkan saat registrasi awal akun, diintegrasikan dengan fitur parental control otomatis, dan juga diberlakukan dengan teknologi hash encryption atau tokenisasi agar data tetap aman, di mana identitas tidak hanya disimpan oleh platform, hanya usia saja yang diverifikasi. Dan untuk mekanisme solusi secara teknis dan model kolaborasinya akan dibahas lebih rinci oleh pembicara ketiga dari Dewan kami. Bangga menjadi tim afirmasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketakutan pada risiko harus dihadapi dengan langkah perlindungan, bukan penolakan. Karena menjaga anak adalah tanggung jawab, bukan pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan saya Melsia Putri Lestari sebagai pembicara tiga dari Dewan Afirmatif yang bertugas menegaskan elaborasi argumen dan menjelaskan mekanisme solusi. Sebelum memaparkan mekanisme solusi, izinkan saya menjawab 3 kekhawatiran yang mungkin dilayangkan. Yang pertama, soal manipulasi. Ya, peminjaman NIK bisa terjadi, tapi tanpa adanya sistem manipulasi tidak bisa dilacak. Dengan adanya verifikasi berbasis NIK, kita tahu siapa yang melewati batas dan siapa yang harus ditangani. Yang kedua, potensi diskriminasi. Kami justru menawarkan sistem yang lebih inklusif di mana anak-anak dari keluarga marginal tetap bisa mengakses platform edukatif melalui sekolah, akun keluarga, atau komunitas literasi digital. Yang ketiga, kekhawatiran kebocoran data. Kami jawab dengan adanya teknologi, tokenisasi dan hash encryption berbasis blockchain seperti yang digunakan dalam perbankan digital akan melindungi identitas. Sistem hanya memverifikasi usia, bukan menyimpan identitas lengkap. Dan hingga kini, teknologi ini terbukti belum pernah diretas. Dewan Juri memasuki mekanisme solusi, kami tawarkan 3 hal. Yang pertama, verifikasi satu arah sekali registrasi. Pengguna cukup memasukkan NIK sekali saat mendaftar. Sistem akan mencocokkan usia lalu menghapus data atau mengenkripsinya.
Proses ini tidak dilakukan oleh platform sosial media secara langsung, tapi melalui gateway resmi pemerintah layaknya pendaftaran vaksin dan beasiswa. Yang kedua, integrasi dengan akun anak atau akun keluarga. Jika usia belum mencukupi, maka akun akan beralih secara otomatis ke mode anak, mengaktifkan parental control, durasi penggunaan dan jenis konten dibatasi secara default. Yang ketiga, audit dan pengawasan bersama. Pengawasan sistem tidak boleh dilakukan secara sepihak. Kami tidak ingin sistem ini jadi alat kontrol pemerintah. Maka dari itu kami ajukan audit kolaboratif di mana pemerintah sebagai regulator, platform penyedia layanan sebagai pelaksana teknis, dan masyarakat sipil sebagai pengawas independen. Sehingga sistem ini berjalan secara transparan dan dapat dikritisi. Sementara anak-anak dari keluarga yang belum memiliki NIK bisa tetap mengakses media digital melalui akun keluarga yang diawasi, institusi pendidikan atau platform lokal yang disesuaikan dengan kebijakan literasi digital nasional. Seperti yang dikatakan rekan kami pembicara 2, di mana banyaknya anak di bawah umur sudah menggunakan media sosial. Dengan adanya verifikasi usia berbasis NIK saat pendaftaran akun, secara signifikan bisa mengurangi resiko anak mengakses konten berbahaya, kecanduan medsos, dan dampak negatif lainnya. Dari sisi regulasi pemerintah, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk mengatur perlindungan anak dan dunia digital. Tanpa verifikasi, penegakan aturan akan sulit dilakukan. Verifikasi usia berbasis NIK sebagai syarat pembukaan akun akan mempermudah pemerintah dan penyedia platform melakukan pengawasan dan tindakan hukum bagi mereka yang melakukan pelanggaran di media sosial. Dewan juri yang kami hormati, kami membayangkan Indonesia di mana anak-anak bebas berekspresi tapi tetap aman, orang tua tidak lagi cemas setiap kali anak memegang gawai, dan platform digital tidak hanya berkembang secara bisnis, tapi juga tumbuh secara etis dan bertanggung jawab. Dewan juri, izinkan saya bertanya, jika kita tahu anak bisa menjadi korban predator online, jika kita tahu konten digital bisa merusak akhlak dan masa depan, jika kita punya sistem yang bisa menyaring sejak awal, mengapa kita memilih untuk diam? Verifikasi usia berbasis NIK bukan penghalang kebebasan, tapi pagar keselamatan bagi masa depan anak bangsa. Kami tidak membawa larangan, kami membawa perlindungan. Kami tidak menjual ketakutan, tapi kami menanamkan harapan. Bangga berdiri di sisi masa depan, bangga menjadi afirmatif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Siti Nuralisa selaku pembicara penyimpul akan membawakan dua hal, yakni garis besar argumentasi kami dan pembuktian bahwa kami telah mampu memenangkan kelas perdebatan kali ini. Dewan juri, kami telah menunjukkan bahwa yang pertama, ruang digital berbahaya bagi anak jika tidak diberi batas masuk yang jelas. Negara punya tanggung jawab secara konstitusional untuk melindungi anak dari konten berbahaya. Dan yang terakhir, solusi kami realistis, yakni verifikasi sekali saat registrasi, terregenerasi parental control, dan diawasi lintas sektor secara transparan. Terhadap kekhawatiran tim kontra soal data bocor dan sistem yang bisa disalahgunakan, kami tidak menyangkal celah itu. Solusi dari kelemahan bukan membatalkan sistem, melainkan penyempurnaan sistem. Dengan teknologi tokenisasi dan inskripsi, data tidak disimpan, hanya usia yang diverifikasi, dan semua ini kami desain agar inklusif, aman, dan adil. Dewan juri yang terhormat, sebelum kami menutup perdebatan kali ini, izinkan kami memberikan pembuktian bahwa kami telah mampu memberikan mekanisme solusi yang lebih baik. Kami telah membangun argumen yang kuat, logis, dan berbasis data valid. Dimulai dari urgensi perlindungan anak di ruang digital yang penuh resiko seperti cyberbullying dan eksploitasi seksual, sebagaimana ditunjukkan oleh data Kominfo 2023 dan kasus viral fantasi sedara. Kami juga memiliki landasan hukum yang jelas melalui Pasal 28B UUD 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mewajibkan negara hadir dengan konkret. Selain itu, Dewan kami tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga menawarkan solusi teknis yang realistis dan inklusif, mulai dari verifikasi satu arah saat registrasi, pengamanan data dengan tokenisasi, hingga kolaborasi pengawasan antara pemerintah, platform, dan masyarakat sipil. Dan terhadap semua kekhawatiran tim kontra, kami menjawab bukan dengan penolakan, tapi dengan penyempurnaan. Karena dalam dunia yang terus terkoneksi, pelindungan tak bisa menunggu, dan masa depan anak Indonesia tak boleh dipertaruhkan.
Kami berdiri di sisi masa depan, bangga menjadi tim afirmasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.